Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak yang sedang belajar di rumah saat pandemi COVID. Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Saya Bu Rendia yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas kalian. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, pada pertemuan pertama kali ini tema kita yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk materi pokoknya, interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni kalian nanti dapat satu, menjelaskan pengertian tentang ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Keempat, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan atau mendeskripsikan pengertian tentang ruang. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Bu Rendi memiliki 3 gambar. Amati gambar yang pertama. Oke. Amati gambar yang kedua. Dan amati gambar yang ketiga. Sudah tahu gambar apakah itu? Yang pertama, gambar apa? Ya, betul, itu gambar ruang kelas. Dan yang kedua, kira-kira gambar apa? Gambar lab IPA, ruang lab IPA. Dan yang ketiga, gambar siswa atau seseorang sedang membaca buku di ruang perpustakaan. Nah, kalian sudah bisa menyebutkan tentang macam-macam bentuk ruang. Namun, apa itu ruang artinya? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Bu Rendi ulang lagi, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ingat, makhluk hidup ada berapa? Ada 3. Yang pertama manusia, kedua hewan, dan ketiga tumbuhan. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, contohnya laut, danau, dan juga sungai. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan hingga lapisan tertentu yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Jadi sudah tahu ya apa itu pengertian ruang. Nah, apa ya yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Tentunya interaksi akan terjadi apabila, kita perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar dataran tinggi. Yang kedua ada gambar pesisir pantai. Gambar dataran tinggi pegunungan biasanya menghasilkan apa? Betul sekali, menghasilkan berbagai macam sayuran dan juga buah-buahan. Sedangkan di pesisir pantai biasanya para nelayan mendapatkan apa? Ya, banyak mendapatkan ikan. Nah, mengapa bisa terjadi interaksi sosial? Coba kalian bayangkan, ketika orang yang berada di dataran tinggi, dia memiliki banyak sayuran, tidak ingin makan ikan. Nah, mereka pasti juga mengkonsumsi ikan yang didapat dari daerah pesisir pantai. Begitupun juga sebaliknya, orang yang tinggal di pesisir pantai juga tidak melulu makan ikan, melainkan juga ingin makan sayuran untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan gizi mereka. Jadi, dengan adanya kebutuhan dan perbedaan karakter
karakteristik dari daerah-daerah tersebut, ruang-ruang tersebut, memungkinkan terjadinya yang namanya interaksi antar ruang. Lalu apa pengertian dari interaksi antar ruang itu sendiri? Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Jadi, interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu tempat dengan tempat yang lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang yang disebut dengan mobilitas, perpindahan barang disebut dengan transportasi, dan perpindahan informasi atau disebut dengan komunikasi dari daerah asal menuju ke daerah tujuan. Terjadinya interaksi antar ruang dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa saja? 1. Kondisi saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, kesempatan antara yang disebut dengan intervening opportunity. Dan ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary, di mana ada gambar wilayah A surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Apa sih surplus itu? Surplus adalah memiliki kelebihan dalam jumlah sayuran, sedangkan surplus ikan memiliki jumlah kelebihan dari ikan. Wilayah A memiliki banyak jumlah sayurannya dan wilayah B memiliki banyak jumlah ikan mereka, sehingga terjadinya hubungan interaksi sosial yang saling melengkapi. Kondisi ini saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas barang yang dihasilkan. Ya, jadi di wilayah A komoditasnya sayuran, di wilayah B komoditasnya ikan. Jadi ada perbedaan komoditas atau barang yang dihasilkan dari wilayah tertentu. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kalian amati gambar dari Bandung yang dataran tinggi ya. Kemudian ada gambar ruang di Surabaya yang banyak ikannya dengan jarak 400 km. Sedangkan di Indramayu sendiri juga ada tempat pelelangan ikan. Jarak dari Indramayu ke Bandung hanya ditempuh 100 km. Nah, dari sini terlihat ada garis tanda panah putus-putus, artinya hubungan interaksinya tidak kuat. Sedangkan dari Bandung ke Indramayu memiliki garis panah yang kuat. Artinya apa? Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Jadi, adanya kesempatan ini memperhatikan jarak dan biaya. Lebih baik berinteraksi dengan Indramayu yang jaraknya dekat, tidak menghabiskan biaya yang banyak daripada dari Bandung menuju ke Surabaya untuk membeli ikan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Nah, kemudahan transfer ini tergantung pada infrastruktur sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Sarana dan prasarananya apa saja? Bisa satu, kendaraannya, yang kedua jalan raya. Kalau jalan rayanya ditempuh dengan terjal atau tidak ada tol, ya pasti sangat jauh, memakan biaya yang banyak, sehingga pengangkutan barang atau juga orang memerlukan banyak biaya. Lah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperolehnya. Gitu ya anak-anak. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama complementary, yang kedua intervening opportunity, dan ketiga transferability. Oke, terima kasih sudah belajar materi IPS pada hari ini. Selanjutnya jangan lupa kalian kerjakan latihan soal.